pembahasan sebelumnya tentang normal baru, pembahasan saya yang berjudul Tahun Baru, Virus Baru, Normal Baru, sudah dijelaskan tentang pemulihan atau rehabilitasi fitrah ideal manusia yang di dalamnya sistem imunitas atau kekebalan tubuh yang optimal tumbuh secara niscaya. Tumbuh secara niscaya di dalam sistem makroorganisme manusia kita. Rehabilitasi atau pemulihan yang dimulai dengan mengaktifasi nurani berorientasi pengenyasi dan penyayang. Itu adalah salah satu pilar utama kehidupan normal yang baru. Lalu apa pilar utama yang lainnya? Begini, selama ini kan kita sering bertanya, kenapa kita yang sudah sebegitu ketat mematuhi protokol kesehatan, makan segala vitamin, mineral, segala suplemen nutrisi, olahraga secara ekstra, physical exercise sebanyaknya bahkan sekeras-kerasnya. Tapi ternyata ketika terinfeksi virus, kalah juga, gugur. Sementara sebaliknya, para pemulung, pekerja serabutan di jalanan, para gelandangan yang sesekali mengais rezeki lewat berbagai saluran yang mereka dapat di jalan gitu. Nah, pemenuhan nutrisi mereka jelas-jelas sering di bawah standar. Mereka bahkan bukan saja tidak sibuk cuci tangan, tapi malah sebaliknya bergaul erat dengan sampah. Tapi malah sebaliknya, mereka yang justru kuat. Mengapa begitu? Begini, pertama, tentu saja pertanyaannya itu harus diubah. Jangan lagi seperti itu. Harus berbunyi, kenapa mereka yang sama sekali tidak mematuhi protokol kesehatan menghadapi COVID itu tidak mati semua, dan malah sebaliknya sebagian terbanyaknya aman? Ya, pertanyaannya harus begitu, karena tentu saja bukan tidak ada di antara mereka yang tidak terinfeksi, dan ketika terinfeksi bukan semua selamat gitu kan. Begitu pula anggota keluarga mereka yang mereka tularkan bukan tidak ada yang sampai meninggal kan. Sebagaimana juga sebaliknya, yaitu fakta bahwa jauh lebih banyak dari mereka yang mematuhi protokol kesehatan, mengoptimasi kekuatan imunitas gitu, yang mereka terbukti luput. Jadi mengapa orang-orang yang dengan nutrisi rendah, yang sama sekali tidak menjaga kebersihan itu, mereka banyak yang selamat? Jawaban yang terpenting ialah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mudah stres. Begitu. Itu pertama. Kedua, mereka adalah orang-orang yang asalkan dapat rejeki walau kecil, bersyukurnya besar. Tiap dapat rejeki walaupun kecil, pasti mereka bersyukur. Ketiga, mereka adalah orang-orang yang sudah ditempa oleh keadaan, digilas oleh segala pengalaman getir dalam kehidupan mereka, sampai mereka sudah tiba pada keyakinan yang kuat bahwa hidup harus berusaha baik kepada orang-orang lain. Nah, sekaligus ya lebih beriman gitu ya. Faktor keempat yaitu nalar mereka pun sudah terlatih untuk berarah baik ya, karena mereka bersikap untuk harus baik pada orang, maka secara rata-rata mereka mulai terlatih untuk bernalar secara benar, berhikmat gitu. Walau ya tentu saja mereka sangat kurang dalam hal pengembangan wawasan yang bersifat akademis. Itu tentu saja secara rata-rata di antara mereka ya. Gitu. Faktor kelima, faktor keenam, ketujuh dan seterusnya, ya di sekitar-sekitar itu juga. Semuanya terkait dan terarah pada soal baik hati, kebaikan. Itulah jawaban atas pertanyaan tentang mengapa orang-orang yang sangat miskin, yang tidak sibuk mematuhi protokol kesehatan, demi untuk mencari suap nasi mereka harus keluar rumah setiap hari, tidak lockdown di rumah, tidak work from home. Malah sebaliknya mereka bergaul setiap saat dengan sampah, tapi umumnya bisa menang terhadap virus. Gitu. Faktor-faktor yang saya sebut sebab itu
yang membuat penyebab mereka menjadi aman itu jelas adalah faktor-faktor yang selaras dengan syarat utama atau pilar utama normal baru, yaitu nurani yang lebih baik gitu. Jadi apa yang lain dari situ? Apa yang mereka bisa membuat mereka tidak gampang stres? Itu jelaskan gitu. Mereka bertujuan hidup baik sehingga nalarnya lebih berhikmat benar. Nah, apa kaitan faktor-faktor tersebut dengan syarat yang lain dari nurani yang baik itu untuk normal baru? Begini, syarat utama lainnya dari normal baru itu adalah kehendak dari rahmat atau kasih karunia Allah. Rahmat yang hanya berdasar anugerah Tuhan. 100% hanya oleh pemberian Tuhan. Nah, rahmat yang hanya berdasar pemberian Tuhan itu tidak berdasar jasa dan usaha kita, itu paling dekat berada pada pribadi-pribadi yang sudah mengalami atau pernah mengalami ketidakberdayaan total. Pernah mengalami ketidakberdayaan yang pasti. Karena orang-orang yang sudah mengalami ketidakberdayaan total dan ketidakberdayaan yang pasti adalah mereka yang lebih mampu mengenali dan menghayati anugerah atau kasih karunia Tuhan itu. Apakah orang kaya, orang sukses, orang yang bergelimang prestasi, mereka itu jauh dari anugerah Tuhan? Tidak, sama sekali tidak. Jika mereka selalu bisa rendah hati dan selalu bisa cukup cerdas untuk mampu melihat jejak-jejak jamahan anugerah Allah di dalam hidup mereka sehari-hari, di dalam hidup mereka sendiri setiap saat gitu. Sebelum lanjut, dengan ini saya ingin tunjukkan betapa kelirunya para ahli teologi yang mengidentikan kehendak prerogatif Allah itu sebagai kesewenang-wenangan Allah, kemahatidakadilan Tuhan. Pandangan yang merupakan akibat kekeliruan hermeneutik dalam melihat dan memahami konsep-konsep tertentu dari mereka mengenai doktrin predestinasi. Nah, tapi tidak semua ya gitu. Hanya khusus mereka yang putus asa dalam menegakkan etika. Mereka yang sudah masa bodoh karena gagal terus untuk menegakkan akhlak kebaikan. Lalu selanjutnya mereka berpikir bergantung saja pada kemungkinan siapa tahu Tuhan akan berlaku tidak adil. Sehingga walau saya bejat tapi bisa saja saya mendapat anugerah Tuhan begitu. Saya akan sedikit membahas persoalan teologis ini terutama dari perspektif teologi Kristen karena itulah konsep yang cukup saya kenal ya, bukan dari agama lain. Nah, saya mengajak kita semua untuk melihat pengalaman Karl Barth, pengalaman pencarian kebenaran teologis seorang Karl Barth, perjalanannya untuk mencapai hikmat dan makrifat ilahi. Barth adalah salah satu puncak penting teologi Kristen reformis. Posisi teologinya boleh kita bilang pasca liberal gitu ya. Liberal dalam teologi Kristen adalah kutub seberang dari fundamentalisme. Liberal adalah kutub seberang dari kehidupan beragama yang berusaha mematuhi teks kitab suci secara harfiah gitu. Kristen liberal itu sebaliknya berusaha untuk memahami teologi secara ilmiah, serba rasional, membuang segala yang dianggap mitis, yang semua yang irasional dibuang gitu, yang tidak rasional. Nah, Karl Barth bahkan sudah melampaui liberalitas itu. Pasca liberal baginya itu bukan anti liberal, tapi dengan bertumpu pada paham liberal, ia terus melampaui untuk mencapai yang lebih dari itu. Nah, apa hasil yang dicapai itu Karl Barth itu? Di mana posisi Karl Barth di tahun-tahun akhir hidupnya? Begini,
Ia di mata kaum liberal dianggap sudah dekaden, sudah merosot, karena sudah rada fundamentalis. Karena Karl Barth misalnya sudah bicara tentang preferensi baptisan untuk orang yang sudah harus dewasa. Tidak lagi baptisan bayi gitu. Nah, tetapi sebaliknya dari pihak kaum fundamentalis, ortodoks, kaum evangelikalisme, Karl Barth dituding sebagai teolog liberal yang cuma meminjam jargon-jargon evangelikalisme sebagai kemasan di luar saja, hanya kulit gitu. Begitu. Nah, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi? Dalam konteks pembahasan kita, saya melihat Karl Barth itu sebetulnya begini. Pertama, premis pertama, Karl Barth itu adalah teolog yang sudah sampai pada penghayatan tentang kasih karunia Allah. Ia sudah memahami dan menghayati seutuhnya bahwa yang terutama adalah anugerah rahmat Allah. Itu tidak bisa disangkal oleh siapapun yang mengamati Karl Barth. Gitu. Karl Barth bahkan terkenal sebagai pembawa peletak dasar paradigma baru di dalam kasana teologi Kristen, yaitu paradigma kasih karunia. Tulisannya yang terkenal tentang tafsiran dia mengenai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu, Roman Brief itu yang diperlawankannya dengan sekedar kesalehan formal melalui penurutan hukum agama secara fundamentalis, harfiah. Gitu. Nah, bertumpuh dari premis itu, Karl Barth mengusahakan kehidupan orang yang sudah lahir baru sebagai pribadi yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Covenant life. Karena hidup dalam hukum-hukum Tuhan itu baginya berarti hidup dalam atmosfer kasih karunia Allah itu sendiri. Begitu. Nah, dalam teologi Islam, persoalan ini tidak terlalu berkembang sampai jadi polemik yang radikal. Kenapa? Karena boleh dibilang itu sudah dibereskan pada dasarnya. Bahkan itu diabadikan atau terlembaga dalam kata Islam itu sendiri. Itu 3 konsonan membentuk kata Islam itu, sim, lam, min itu dimaknai sebagai aslama dan sekaligus salam. Sim, lam, min itu Islam dimaknai dan dihayati sebagai kepasrahan total pada rahmat Allah dan sekaligus dimaknai sebagai salam atau kehidupan damai sejahtera berkat ketakwaan dan kepatuhan total pada hukum-hukum yang diwahyukan melalui kitab suci dan keteladanan konkret hidup dan ujaran Nabi. Pergulatan pencarian kebenaran di antara para teolog Kristen itu bukan hanya Karl Barth. Karl Barth itu tadi saya hanya tampilkan sebagai satu contoh konkret saja. Pergulatan itu terdapat pada sangat banyak orang dan sebenarnya pada sangat banyak agama lain. Misalnya tafsiran saya pada perkembangan teologi Hindu, teologi Yahudi dan lain-lain gitu. Nah, jadi begitu ya, penghayatan mengenai anugerah dari rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu adalah faktor yang sangat menentukan bagi hidup manusia dan itulah pilar utama kehidupan normal baru yang saya sebut yang lain itu.